Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi di mana tekanan darah seseorang berada di bawah angka normal. Normalnya tekanan darah seseorang berkisar di antara 90/60 mm merkuri sampai 120/80 mm merkuri. Kondisi tekanan darah rendah sebenarnya tidak terlalu berbahaya, karena seseorang mungkin pernah mengalaminya. Namun, jika tekanan darah terlalu rendah, dapat menyebabkan mengalami pusing, mata kabur, bahkan sampai pingsan. Meski tergolong wajar, jika tekanan darah rendah sudah pada tingkatan yang parah, harus segera mendapatkan penanganan. Tekanan darah seseorang bisa berubah-ubah sepanjang hari. Seiring berjalannya waktu, tekanan darah seseorang dapat meningkat dengan pola kebiasaan hidup dan rutinitas yang dijalaninya. Ada banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya tekanan darah rendah. Di antaranya: 1. Dehidrasi. Dehidrasi memang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Kekurangan cairan berlebih juga menjadi salah satu faktor penyebab tekanan darah menjadi rendah. Umumnya, saat lebih banyak cairan yang hilang daripada cairan yang masuk ke dalam tubuh, seseorang mungkin merasa tubuh menjadi lemas, pusing, dan mudah lelah. Kondisi dehidrasi biasanya terjadi akibat demam, muntah, diare akut, atau penggunaan golongan obat diuretik yang berlebihan, serta pola berolahraga yang ekstrim. 2. Masalah kesehatan pada jantung. Masalah kesehatan jantung juga merupakan penyebab hipotensi. Detak jantung lemah atau bradikardi, penyakit pada katup jantung, serangan jantung, dan juga gagal jantung merupakan penyebab jantung tidak dapat berfungsi dengan baik melakukan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya penurunan tekanan darah dalam tubuh. 3. Kehamilan. Kondisi tekanan darah menjadi rendah sering terjadi saat seseorang yang sedang mengalami kehamilan. Hal ini terjadi karena saat sedang hamil, sistem peredaran darah menjadi lebih luas. Namun, tidak perlu khawatir karena termasuk hal yang cukup normal jika tekanan darah rendah saat dalam kondisi hamil. Apalagi, tekanan darah seseorang akan kembali normal seperti sedia kala setelah ia melahirkan. Oleh karena itu, sangat dianjurkan melakukan konsultasi rutin ke dokter dan lakukan semua tes yang disarankan oleh dokter selama dalam masa kehamilan. 4. Masalah pada sistem endokrin. Hipotensi juga bisa terjadi pada orang yang mengalami masalah pada sistem endokrin. Pada contoh kasus hipotiroidisme, gangguan kelenjar paratiroid, defisit hormon adrenal, serta kondisi gula darah rendah, dan diabetes mellitus merupakan penyebab terjadinya hipotensi. 5. Anemia. Anemia atau defisit sel darah merah di dalam tubuh mengakibatkan tekanan darah menjadi rendah. Saat hemoglobin dalam tubuh tidak berada di angka normal, maka akan menyebabkan tekanan darah orang tersebut akan menurun. 6. Infeksi. Shock septik merupakan penyebab lain hipotensi. Shock septik dapat terjadi karena bakteri masuk ke dalam aliran darah seseorang sehingga menyebabkan terjadinya infeksi yang serius di dalam tubuh. 7. Alergi. Reaksi alergi yang serius menyebabkan kondisi tekanan darah menjadi turun. Jenis alergi yang muncul dapat dipicu oleh beberapa hal, seperti makanan yang dikonsumsi, obat-obatan tertentu, ataupun racun serangga. 8. Perdarahan. Perdarahan dalam jumlah besar akan mengakibatkan terjadinya penurunan volume dan aliran darah ke dalam jaringan tubuh. Kondisi ini menyebabkan tekanan darah menurun secara drastis. Adapun tanda dan gejala hipotensi, diantaranya: sering merasa pusing, adanya perasaan mual, pandangan mata kabur, sering merasa lemas,
kebingungan, hilangnya konsentrasi, napas yang terlalu cepat, depresi, kulit pucat dan kering, bahkan sampai hilang kesadaran. Dari tanda dan gejala yang disebutkan, tidak semua penderita hipotensi mengalami semua tanda maupun gejala tersebut. Pada dasarnya, semua orang berpotensi mengalami kondisi hipotensi. Berikut ini adalah faktor risiko yang dapat membuat seseorang mengalami hipotensi, yaitu 1. Usia. Hipotensi dapat terjadi pada lansia dengan usia 65 tahun ke atas. Kondisi ini biasa terjadi di mana saat bangun dari posisi duduk atau setelah bangun tidur. Sementara, hipotensi pada anak sampai remaja atau yang disebut early mediated hypotension sering terjadi ketika terlalu lama berdiri atau mengantri. 2. Penggunaan obat-obatan tertentu. Mengonsumsi obat-obatan tertentu dapat menyebabkan terjadi penurunan tekanan darah, misalnya obat tekanan darah tinggi seperti alpha blockers, golongan obat diuretik dan masih banyak lagi obat-obatan yang dapat menurunkan tekanan darah secara drastis. 3. Kondisi kesehatan tertentu. Orang yang menderita penyakit Parkinson, diabetes, dan penyakit jantung serta beberapa penyakit lainnya dapat menyebabkan seseorang mengalami kondisi hipotensi. Untuk mengatasi hipotensi yang serius, dapat ditangani dengan mengonsumsi obat-obatan, seperti 1. Obat vasopresin. Vasopresin merupakan jenis obat yang bekerja mempersempit pembuluh darah, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Obat ini biasanya digunakan untuk kasus hipotensi kritis. Penggunaan jenis obat vasopresin biasanya dikombinasi dengan jenis obat vasodilator, seperti nitroprusside dan nitrogliserin, dengan tujuan agar menjaga kestabilan tekanan darah serta meningkatkan kerja dari otot jantung. 2. Obat kateholamin. Kateholamin termasuk dalam obat adrenalin, noradrenalin, dan dopamin. Jenis obat ini bekerja mempengaruhi sistem saraf simpatetik. Kateholamin juga dapat meningkatkan detak jantung lebih cepat dan kuat, serta membuat pembuluh darah semakin menyempit sehingga tekanan darah menjadi naik. 3. Obat fludrocortisone. Obat fludrocortisone bekerja meningkatkan volume darah. Jenis obat ini dapat digunakan untuk mengobati tekanan darah rendah yang terjadi saat seseorang berdiri atau hipotensi ortostatik. Pada kasus-kasus hipotensi ortostatik kronis, dokter biasanya meresepkan obat midodrin atau orvaten. Penanganan hipotensi non-farmakologi. Untuk mengatasi salah satu dari berbagai jenis penyakit jantung ini, perlu menerapkan gaya hidup sehat. Gaya hidup dan perawatan di rumah ini mungkin dapat menjadi cara mengatasi tekanan darah rendah. Minum banyak air putih, dan kurangi mengonsumsi alkohol. Mengonsumsi air putih secukupnya dapat mengurangi dehidrasi dan meningkatkan volume darah. Hindari minuman beralkohol bila Anda mengidap hipotensi atau tekanan darah rendah. Jalani pola makan yang sehat. Mengonsumsi makanan yang dapat mengatasi tekanan darah rendah. Misalnya biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Buah-buahan serta sayuran yang dapat membantu mengatasi tekanan darah rendah secara alami, antara lain semangka,
Semangka memiliki kandungan air mencapai 92%. Mengonsumsi semangka dapat membantu tubuh untuk meningkatkan tekanan darah. Buah bit. Buah bit sangat baik dan dapat dikonsumsi sebagai penambah darah. Selain itu, buah bit juga sangat membantu dalam mengontrol tekanan darah seseorang. Tiap 100 gram buah bit terkandung natrium sebesar 36 mg dan juga kalium sebesar 330 mg. Bayam. Sayur bayam mengandung natrium sebanyak 4 mg di tiap porsi 100 gram. Jumlah yang sangat kecil, tapi bayam juga mengandung cukup banyak air, yaitu sebesar 92%. Oleh karena itu, bayam bisa menjadi makanan untuk meningkatkan tekanan darah. Rutin berolahraga. Melakukan aktivitas fisik dengan rutin memang baik untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Rutin berolahraga setidaknya sebanyak 30-60 menit dalam sehari akan membantu meningkatkan tekanan darah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, serta like, komen dan juga share ke orang-orang di sekitarmu, agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya tentang kesehatan dari channel ini.